saudara Liputan 6 SCTV, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu dari pengamat pendidikan, ya ini Ina Lim ya, yang bisa juga diketahui disibukkan dengan dunia pendidikan, lalu juga dikenal sebagai pembicara dan penulis juga. Nah, kali ini saya mengajak Anda untuk berbincang dengan Kak Ina terkait dengan uh, kebijakan pemerintah soal PJJ bagi para mahasiswa semester 5 dan pasca sarjana terkait dengan efisiensi. Nah, kita langsung aja ke Kak Ina. Kak Ina, ini dengan aturan dari pemerintah yang baru ini terkait dengan PJJ untuk mahasiswa ya, semester 5 dan pasca sarjana. Nah, untuk di dunia pendidikan, sebagai pakar pendidikan, seperti apa sih Kak dampak dan juga kelangsungan PJJ yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah saat ini? Silakan Kak Ina. Ya Kak Aditya, jadi kalau kita lihat secara prinsip ya, terlepas dari isu krisis global yang mana mendorong kita untuk penghematan energi saat ini ya, terlepas dari itu sebetulnya masalah efisiensi, efektivitas di dunia kerja, itu kan memang harus menjadi budaya sebetulnya ya. Nah, di level perguruan tinggi, pembelajaran hybrid itu menurut saya memang lebih mungkin dilakukan dibandingkan pendidikan dasar dan menengah. Kalau pendidikan dasar dan menengah kan fokus utamanya masih pendidikan karakter ya, dan itu agak sulit dilakukan secara online. Tapi kalau di perguruan tinggi, ini kan sudah masa transisi yang mana kita harus mendidik mahasiswa itu belajar lebih mandiri, punya tanggung jawab sendiri, begitulah ya. Nah, jadi saya setuju pada prinsipnya kalau mahasiswa tingkat dasar semester 1 sampai 4 mungkin ya, meskipun tidak harus kaku, tergantung perguruan tinggi, tergantung jurusannya. Nah, tapi pada prinsipnya kalau mata kuliah yang masih sifatnya teori, knowledge, fondasi dasar itu bisa dilakukan secara online memang ya zaman sekarang. Nah, tapi yang melibatkan diskusi, laboratorium, praktik, tentunya memang masih tetap harus ke kampus. Nah, jadi secara prinsip sih saya setuju fleksibel tidak seragam. Tapi di sisi lain ada inkonsistensi yang mungkin saya ingin kritisi. Masalah WFH bagi para dosen, kenapa diseragamkan itu 1 hari dan di hari Jumat, di hari yang sama gitu. Nah, karena ini menimbulkan potensi kontraproduktif. Kalau ini menjadi long weekend, jadi itu kan bisa saja ada yang jalan-jalan keluar kota ya Kak Aditya ya, malah menghabiskan bensin lebih jauh gitu dari Jakarta ke Jawa Tengah kali ya, instead of ke kampus yang lebih dekat. Nah, jadi saya menyarankan tetap sifatnya juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dosen, mengajar mata kuliah apa, kemudian lagi kebutuhannya sedang di tahapan mana, begitu ya, sedang di tahapan praktikum mungkin gitu. Nah, tetap kita kembali ke masalah yang lebih fundamental sebetulnya. Jadi saya melihatnya ini lebih masalah etos kerja SDM kita yang memang masih ada PR. Karena kalau etos kerja sudah tinggi, sebetulnya mau WFA, work from anywhere, berapa jam, berapa hari dalam seminggu, itu udah nggak jadi masalah. Karena fokusnya udah pada output ya, udah pasti dipertanggungjawabkan. Tapi kalau etos kerjanya masih rendah, nah ini yang menjadi pertanyaan. Apalagi di level perguruan tinggi. Kalau kita masih harus mengatur jadwal dosen secara rigid, berarti kita memang masih punya masalah yang fundamental tentang etos kerja tadi ya. Begitu Kak Aditya. Oke, Kak Ina, balik lagi ke misalkan ke mahasiswa nih. Mahasiswa kan ada beberapa tadi disebutkan kalau masa praktikum, lalu juga ada masa praktek, itu kan juga harus tetap ya kalau nggak salah fleksibel dilakukan ya untuk datang ke kampus dan langsung offline gitu. Nah, ini juga balik lagi ke untuk yang online ini berpengaruh nggak sih bagi mahasiswa mengingat bahwa ya namanya jarak jauh ya, misalnya lewat via Zoom dan lain-lainnya. Apakah itu juga nanti akan ada berdampak negatif juga untuk meresap meresapi dari masukan yang dari disampaikan oleh dosen dan lain-lainnya. Itu juga ada dampaknya ya sih Kak Kaina? Nah, makanya kembali ke sebetulnya intrinsic motivation ya. Masalah etos kerja yang lebih penting gitu, bukan masalah harus online atau offline. Kalaupun offline datang ke kampus dan memang tidak punya motivasi dari dalam, merasa itu suatu keharusan, di kelas kan juga pada praktiknya banyak yang tidur juga gitu kan, atau nggak mendengarkan dosennya berbicara gitu. Jadi problemnya lebih ke
tadi yang saya katakan, masalah motivasi dari dalam, sekolah, belajar, kuliah, itu memang mencari ilmu atau tidak. Karena zaman sekarang, bagi yang benar-benar mencari ilmu, bukan sekedar hanya gelar, memang secara prinsip kan kita bisa sekarang belajar online, bahkan tidak hanya dari dosen yang ada di Indonesia atau di kampusnya sendiri. Kita sekarang bisa mencari dosen terbaik di seluruh dunia bahkan, gitu ya. Itu kalau yang memang niat sekali mau belajar. Jadi bukan masalah metode online atau offline. Begitu Kak Aditya. Kembali dari masalah yang lebih fundamental sih ya, bukan caranya. Oke. Karena nanti di dunia kerja sebetulnya itu juga harusnya sudah lebih fleksibel kan. Posisi mana yang memang memerlukan offline, tatap muka, posisi mana yang sebetulnya mungkin dalam satu minggu tidak perlu 5 hari selalu datang ke kantor. Berarti ini menurut pandangan Kak Ina berarti belum efisien juga Kak ya? Masih juga bisa disalahgunakan kemungkinan. Karena tadi ada penerapan PJJ tadi, ditambah juga WFA bagi para dosen, ini tidak juga bisa mengacu kepada efisiensi BBM dan yang lainnya. Juga berpengaruh juga mereka mungkin akan tadi ada apa long weekend jalan-jalan ya, mungkin juga disalahgunakan gitu ya Kak ya. Nah menurut Kakak gimana pandangan ini, harus dievaluasi atau seperti apa nih ke depannya? Ini kan mungkin program atau aturan ini tidak tahu sampai kapan selesainya atau kapan dihapuskan gitu ya Kak ya. Gimana Kak? Iya, betul. Jadi secara kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan. Itu saya setuju dan tidak hanya dalam masa situasi krisis. Penghematan energi bukan hanya karena ada krisis yuk kita hemat, nanti krisisnya selesai yuk kita boros lagi. Tidak seperti itu. Saya berharap justru ini turning point untuk kita benar-benar melakukan efisiensi menjadi budaya tadi terlepas dari krisis. Nah, tapi yang lebih penting selalu yang masalah yang terjadi di kita, masalah kebijakannya sudah bagus tapi implementasi di lapangan kan begitu. Jadi selain dari sekedar surat edaran yang diedarkan oleh Kemendikti-Saintek, menurut saya yang selalu agak tertinggal itu sosialisasi ya. Bukan sekedar surat edaran, bukan sekedar aturan, apalagi rigid tadi, harus setiap hari apa, harus sekian hari gitu, atau dipadatkan. Sebetulnya bukan aturannya. Tapi yang penting tuh sosialisasi mengenai nilai apa yang ingin ditanamkan. Kenapa sih kita harus bertanggung jawab secara kolektif? Kenapa sih kita harus peduli? Jadi it's about the why. Kenapanya ini yang moral values-nya ini yang sering ketinggalan tidak disampaikan. Hanya aturan, aturan, aturan. Jadi perlu sosialisasi secara masif, perlu ajakan untuk yuk kita tanggung jawab bersama nih, karena ini kepentingan kita bersama. Yang rugi juga kita semua kalau kita tidak melakukan efisiensi, begitu. Nah, itu untuk menimbulkan motivasi dari dalam tadi. Bukan terus jalan-jalan keluar kota malah pemborosan begitu ya. Oh, dikira oh ini mumpung libur begitu. Sekarang kerjanya cuma 4 hari, bukan begitu. Oke, berarti harus ada yang mengecek atau harus ada yang membatasi ya, harus ada yang mengguidance sebenarnya Kak ya, terkait dengan kebijakan kali ini ya Kak. Karena tadi kalau disalahgunakan emang efeknya malah berbalik gitu Kak ya tadi. Nah mungkin ada saran Kak untuk kebijakan dari pemerintah harus ada yang mengontrol gitu Kak ya dengan ada kebijakan ini ketika memang ada WFA dan juga ada mahasiswa yang lagi kuliah jarak jauh. Seperti apa Kak kira-kira tanggapannya Kak? Nah, masalahnya di situ Kak Aditya, karena budaya bangsa kita ini masih belum punya etos kerja tadi ya. Kalau masih belum memiliki kesadaran sendiri, akhirnya mau nggak mau negara itu harus memberikan kayak aturan tadi, pembatasan. Ini harus, ini boleh, ini nggak boleh. Seperti kayak aturan lalu lintas begitu ya. Jadi kalau ada polisinya baru kita nurut gitu. Nah ini kan yang saya katakan, kita itu masih punya masalah yang lebih fundamental. Kalau sebetulnya pendidikan itu berhasil, kita punya kesadaran, tanpa ada polisi pun, kita sudah paham kenapa sih aturan ini diperlukan gitu. Nah, kan untuk keselamatan bersama begitu ya. Makanya tanggung jawab kolektif ini loh yang masih menjadi PR. Bukan masalah harus WFH atau harus hybrid, harus online, aturan rigid. Ini yang saya sayangkan. Di level perguruan tinggi harusnya sudah mulai transisi menuju ke sana, ke kesadaran yang harus ditanamkan. Jadi bukan sekedar aturan, aturan, dan aturan. Tapi fakta realita, yes. Kita masih belum sehingga masih perlu agak
tadi ada pembatasan-pembatasan begitu Kak Aditya. Oke, Kak Ina, terakhir mungkin harapannya seperti apa nih untuk mahasiswa dan kemungkinan nantinya ini akan ke depan belum jelas aturannya sampai kapan untuk penerapan PJJ. Kira-kira harapan yang ditekankan selain moral mahasiswa maupun juga dosennya untuk kebaikan ke depannya eh, harusnya bagaimana dan juga apa yang harus dikuatkan selain moral tadi, Kak? Iya, yang menurut saya surat edaran kebijakannya sudah bagus, tapi di tataran implementasi itu harus diawali dengan sosialisasi yang masif yang bentuknya ajakan untuk bertanggung jawab secara kolektif, menimbulkan kesadaran dari dalam bahwa yuk kita bersama-sama melakukan memang penghematan energi ini, bukan sekedar karena harus, karena aturan, tapi memang eh, dipastikan sosialisasinya itu membuat semua pihak itu paham kenapa sih kita memang harus efisien. Begitu Kak Aditya. Oke, Kak Ina, terima kasih nih untuk pendapatnya, ngasih arahan juga, pencerahannya bagi teman-teman dari Liputan dan saudara-saudara Liputan MSCTV terkait dengan pro kontra nih ya sebenarnya yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, baik dari mahasiswa dan juga pemerintah ASN ini juga yang nantinya akan melakukan WFA terkait dengan sumber apa energi ya, terkait dengan energi pembatasan efisiensi yang lagi ramai saat ini. Ya, terima kasih, Kak Ina.